Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karisma Almadani Kasafitri dengan NIM 2306051101007. Pada video kali ini, saya akan melakukan audit dan redesign paradigma interaksi pada aplikasi Halodoc. Baik, seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu aplikasi kesehatan digital paling komprehensif di Indonesia adalah Halodoc, di mana aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan medis seperti konsultasi dokter, spesialis, dokter spesialis, pembelian obat-obatan melalui apotek rekanan hingga penjadwalan pemeriksaan laboratorium. Baik, izinkan saya men-share screen. Oke, baik. Uh, dalam aplikasi Halodoc ini, saya mengidentifikasi paradigma interaksi yang mana yang mana uh, berupa manipulasi langsung atau direct manipulation dengan fitur pin lokasi untuk ketika user membeli obat, pengguna dapat ketika user membeli obat dapat menggeser pin peta secara manual untuk menentukan titik pengiriman yang akurat. Kemudian untuk bagian metafora antarmuka atau interface metafor, di mana icon yang digunakan pada aplikasi membantu pengguna memahami fitur digital dengan konsep dari dunia nyata. Karena icon yang digunakan secara langsung sama atau wujud representasi dari dunia nyata, seperti icon toko kesehatan menggunakan icon obat untuk menu pembelian obat, kemudian icon stetoskop dan jas dokter, serta dokumen menunjukkan bahwa fitur tersebut adalah berhubungan dengan tenaga medis profesional, kemudian icon family care yang menggunakan icon keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, mempresentasikan fitur tersebut berhubungan dengan keluarga. Kemudian paradigma yang ketiga yaitu hypertext dan navigasi terstruktur, di mana artikel yang ada dalam aplikasi memberikan link atau mencantumkan link langsung kepada user, yang mana user dapat mengeklik link tersebut apabila gejala yang dialami sama dengan informasi yang ada di artikel. Kemudian paradigma yang keempat yaitu multimodal interaction, di mana paradigma tersebut melibatkan berbagai modalitas komunikasi untuk memastikan akurasi medis. Terdapat teks ya, terdapat fitur teks dan gambar. Misalnya user ingin chat dengan dokter menunjukkan gejala apa yang dialami, dapat mencantumkan gambar, kemudian audiovisual serta scan dokumen bagi dokter untuk mengirimkan secara langsung resep fisik atau hasil laboratorium. Kemudian paradigma yang kelima ada agent-based interface, di mana terdapat symptom checker atau bot atau AI yang dapat dilakukan secara chat untuk pintasan atau akses langsung secara cepat guna mempermudah user sebelum bertemu dengan dokter atau menyampaikan keluh kesahnya terhadap dokter. Kemudian ada notifikasi pengingat serta indikator antrian. Analisis pengalaman pengguna, user experience, di mana efektivitas multimodalitas penggunaan video call sangat meningkatkan rasa percaya pengguna, di mana dibandingkan dengan hanya chat, video memberikan aspek manusiawi yang krusial dalam medis. Kemudian terdapat juga kekurangannya yaitu jika jaringan internet tidak stabil, transisi ke audio only terkadang tidak mulus. Kemudian kejelasan metafora, pengguna awam sangat terbantu dengan icon-icon yang familiar. Kemudian untuk beban kognitif sendiri, yaitu fitur memilih lokasi pengiriman sangat intuitif. Dan apabila peta lambat memuat atau loading lama, maka pengguna merasa kehilangan kontrol atas aplikasi.
dan menyebabkan penanganan masalah yang serius itu terlambat. Kemudian identifikasi masalah desain. Ditemukan visual clutter di beranda yang mana yang ada di beranda itu tidak ya, tidak kurang jelas atau menimbulkan tanda tanya, dan efisiensi waktu juga berkurang karena scroll yang terlalu lama untuk menemukan menu yang dituju atau yang seharusnya muncul pertama. Kemudian kurangnya feedback progresif. Saat menunggu dokter, kita chat dokter, pengguna melakukan chat terhadap dokter dan kita tidak tahu status dokter tersebut apakah sedang membalas yang lain, pasien yang lain, atau kita berada di antrian keberapa juga tidak tahu. Kemudian ada terminologi teknis yang membingungkan. Pada menu filter obat, banyak kategori obat yang keras atau tidak tidak seharusnya dibeli tanpa resep dokter, tetapi dapat di check out dan campur atau bersamaan langsung dengan obat yang lain. Kemudian ada desain solusi, di mana desain solusi yang saya terapkan nantinya adalah emergency first layout yang menyediakan tombol akses cepat lebih dominan untuk kondisi darurat. Kemudian ada real-time queue tracker mengimplementasikan progres bar interaktif pada ruang tunggu chat yang menunjukkan aktivitas dokter. Kemudian ada smart search labeling, menambahkan label bahasa awam pada kategori medis, misal analgesik diberi tambahan label pereda nyeri. Dan ini adalah desain antarmuka solusi yang saya terapkan, yaitu pada emergency first layout. Terdapat AI chat atau bot chat yang bisa digunakan user untuk menyebutkan gejala sebelum bertemu langsung dengan dokter. Kemudian pada tampilan ini juga ada tampilan sedang berlangsung, sedang melakukan chat dengan dokter siapa. Kemudian ada toko kesehatan yang memberikan reminder bahwa kita mempunyai 2 belanjaan di keranjang. Gitu. Kemudian ada real time queue tracker di mana di bawah nama dokter terdapat status dengan dot hijau yang artinya dokter tersebut sedang online, membuka aplikasi Halodoc, dan statusnya meninjau keluhan Anda. Seperti itu. Kemudian untuk smart search labeling ditambahkan pada sebelah ini yang seperti contoh ini, Sangobion 10 kapsul per strip ditambahkan label penambah darah, atau Maltover drops 30 ml ditambahkan label zat besi, yang berarti obat tersebut digunakan untuk menambah darah dan untuk zat besi. Seperti itu. Oke, untuk refleksi, semakin kompleks sebuah aplikasi, semakin besar resiko terjadinya visual clutter. Di masa depan, desain aplikasi kesehatan harus bergerak ke arah minimalisme proaktif, di mana sistem agent based dapat memprediksi apa yang dibutuhkan pengguna berdasarkan data historia tanpa harus membingungkan pengguna dengan terlalu banyak pilihan navigasi di layar utama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.